Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih Lubul Usul. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radalladzina naqalna ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Summa ila hadratin ala arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was-salihin wal ulama'i wal kufa'i wa kulli nasabiqin wa atba'iqin wa ila ruhi habibina sayyidina Muhammad sallam wa ummina sayyidatina Hawa umatana sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila sayyidil awliya'i tisati wa sayyidil awliya'i al-arabi al-ajami wal a'immatil mujtahidina wa mufassirina wa muhaddisina li masyayikhina masyayikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Thumma ila ruhi asy'ar al-Masyaikhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi ad-daraini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radalladzina Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa ala al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sampai mas'alatun al-amru niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Mas'alatun, permasalahan.
akhadhi asya'a, melakukan suatu hal. Yujibuhu berarti mewajibkan. Mubhaman secara mubham. Indana menurut kami, fa'in fa'alaha manakala fa'alaha melakukannya, fal mukhtaru maka dapat memilih. Fa'in fa'alaha jika dia melakukan murattabatan secara berurutan, fal wajibu maka wajib awaluha yang pertama, au ma'an atau bersamaan, fa'alaha maka yang lebih tinggi, fa'alaha maka yang lebih tinggi tingkatannya, wa intarokaha dan jika meninggalkan, uqiba disiksa, bi'udnaha bi'adnaha dengan tingkatan yang paling rendah, wa yajuzu dan boleh tahrimu pengharaman
wahidin suatu perkara, mubhamin yang mubham, indana menurut kami, kal mukhayyari seperti mukhayyar. Kalau jelas sendiri. Ini ada masalah, ya, permasalahan. Ini permasalahan jadi amr, kita bicara amr, perintah melakukan suatu antara beberapa hal, berarti mewajibkan salah satu di antaranya secara mubham. Mubham itu nopo? Mubham adalah lafaz yang tidak jelas, mubham. Untuk memahaminya membutuhkan dalil. Contohnya kita mempersilahkan orang tuh nang mangan, ayo silakan makan. Nah, makan apa? Ini kan butuh dalil. Ketika perintahnya tidak jelas. Oh, makan nasi. Ketika dicari nasinya kok nggak ada. Nah, wa mubham indana fa in fa'alaha fal mukhtaru. Jadi ini menurut kami, ya, kaul yang ashah, manakala mukallaf melakukan semuanya, ya, secara terpilih. Jika dia melakukan secara berurutan, maka yang berpahala wajib yang pertama dilakukan. Oke, berarti kalau ada satu perbuatan yang mengandung pahala, yang lebih besar, maka wajib dilakukan. Makanya kalau kita membaca Fatihah ditambah basmalah karena banyak pahala-pahala yang ada di situ, maka wajib ditambahi namanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila dilakukan secara bersamaan, maka yang berpahala itulah nantinya yang wajib didulukan. Oke. Kadang-kadang orang itu mengedepankan yang sunnah, malah meninggalkan yang wajib. Kalau kita mengerjakan yang sunnah, justru meninggalkan yang wajib, maka kita akan mendapatkan dosa. Wayajuzu tahrimun, ya, dan boleh terhadap pengharaman ini antara beberapa hal, tapi juga masih mubham, ya, belum jelas, mubham. Nah, terus bagaimana permasalahan wajib yang mukhayyar, yang harus dipilih? Wajib harus dipilih. Wajib mukhayyar, mukhayyar ini diberi hal pilihan, pilihan adalah sesuatu yang dituntut oleh syara, secara tersamarkan di antara beberapa perkara yang telah ditentukan,
seperti salah satu bentuk kafarat bagi pelanggar sumpah. Sumpah. Kita akan sering mendengarkan orang, kalau orang Jawa ucapannya begini, wis aku yo gak ujar ora kaul, ora ujar ora kaul. Lek anakku kelebu polisi, aku ate beleh sapi. Selamatan beleh sapi, ternyata gak sido selamat, gak sido beleh sapi, tetap selamatan. Terus tapi memang daging sapi, iya memang gak beleh sapi, tapi tuku daging sapi. Akhirnya itu karena sumpahnya sendiri, nah itu harus dipenuhi. Karena gak ujar, gak kaul, pokoknya lek anakku kelebu polisi, aku beleh sapi. Sebagaimana Allah berfirman, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu id'amu asyarata masakina. Jadi Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, akan tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Adalah sumpah, akhirnya namanya kan nazar. Sumpah pokoknya lek anake klebu polisi beleh sapi. Nah ini kan sumpahnya. Karena apa? Orang yang bersumpah seperti ini oleh Allah diwajibkan melaksanakannya. Kalau enggak ya melanggar sumpah itu, minimal oleh Allah disuruh memberi makan, yakni 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasa kalian makan kalian berikan kepada keluargamu. Gilirannya keimangan, gak keimangan kayak beras aja. Tapi ternyata berasnya diberikan beras yang paling jelek, beras polesan. Nah, lama-lama karena sumpah itu tidak dipenuhi, maka akan diambil Allah sedikit sampai habis untuk menutup kafarat atau dendanya sebab ucapan yang dilakukan oleh kita. Maka di sini kita jangan gampang nyumpai. Dari ayat di atas, Allah mewajibkan untuk membayar salah satu jenis kafarat bagi pelanggar sumpah. Ya, kafarat yang diperintahkan Allah adalah memberi makan pada fakir miskin, memberi pakaian pada fakir miskin, memerdekakan budak. Nah, ternyata menjelang Lebaran memberi pakaian fakir miskin, tapi pakaiannya kayak saringan tahu, gitu. Terus dimereki bisa karo tokone. Ini kan sering terjadi. Saya di sini ditanya sama jamaah Gus, kalau saya setiap menjelang Idul Fitri, saya itu kan berikan persenan sama pelanggan-pelanggan saya. Ya, ada yang berupa makanan, berupa baju, sarung. Apa itu boleh saya niati sedekah dan bayar zakat? Nah, kalau jenengan tujuannya persenan alias parsel, harapan jenengan kan tetap mengikat pelanggan, konsumen supaya tertarik dengan panjenengan, supaya kembali menjadi konsumen, jadi pelanggan. Nah, kalau tujuannya sedekah, kita tidak berharap sesuatu kecuali Allah. Kalau zakat berarti harus diambil dari harta, kalau zakat mal. Nah, maunya orang-orang itu yang tidak paham, musim Ramadan mau habis menjelang Idul Fitri, persenan ke pelanggan itu diniati
zakat. Nah kalau niat zakat ya jangan begitu kalimatnya, ya zakat saja, tapi jangan ditulisi parselan. Ya. Nah inilah yang namanya mukhayyar, kita disuruh milih. Nah, memberi makan fakir miskin, apa memberikan pakaian kepada fakir miskin, apa kita memerdekakan budak. Contoh sekarang seperti ini, marah di mana-mana, setiap Jumat itu orang memberikan makanan dengan kegiatan Jumat berkah. Terus kalau kita lihat di dalamnya ternyata cuma nasi. Ya nasi, ada yang nasi pecel tumpang, ada yang nasi padang, macam-macam lah. Ada yang enak sekali nasinya, ya dibungkus bagus. Ada yang mampu bertahan sampai sore, sampai malam. Kalau pecel tumpang kan tidak mampu bertahan sampai sore. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Dengan harapan mereka melakukan satu perbuatan di dalam hari Jumat, dia mohon keberkahan kepada Allah, tapi yang diberikan kepada orang lain itu sama dengan membayar kafarat, tapi minta imbalan surga. Itu. Nah, kita nggak boleh komentari mereka. Mereka itu berbuat kebaikan, berbuat kesolehan, kita komentari salah. Tidak kita komentari ya salah, sama-sama salah, maka lebih baik diam. Maka kita yang sudah tahu, ya kalau ingin seperti itu, maka berilah pilihan yang terbaik. Kalau mau menyebar makanan, pilihlah makanan yang terbaik. Ya. Sudah Jumat berkah, ketika memberi makanan ke tukang becak, orang fakir miskin di jalan-jalan, tapi videonya nyorot ketika ngasih makanan ininya. Nah ini akhirnya keberkahannya hilang. Karena apa? Karena seperti itu. Jadi di dalam pilihan amr ini yang boleh dilakukan tadi adalah yang memiliki kadar pahala yang lebih besar, itu yang didulukan, baru berikutnya di bawahnya, dan di bawahnya. Nah di situ kita bisa memilih pilihan. Itulah istilahnya di dalam usul fikih ini adalah mukhayyar, mukhayyar adalah pilihan. Seperti kalau kita dalam waktu musim haji, nah di sana kita melaksanakan ya haji secara syarah, diperbolehkan melaksanakan secara ifrad, tamattu atau qiron ya. Dalam dua contoh yang tadi di sana, nah, tidak menentukan kafarat haji dengan perbuatan tertentu, tapi kewajiban semacam ini disebut mukhayyar. Nah, kita boleh memberikan makanan kepada fakir miskin jumlahnya 10. Tapi ketika di Arab kawan boleh melarat. Terus dikasih siapa? Karena terjadinya pelanggaran di musim haji, orang sana kaya-kaya. Terus mau dikasihkan temannya yang sesama jamaah haji, iso bunda dan duitnya akeh. Nah, ya kan? Terus biasanya ada panitia yang mengumpulkan kafarat atau denda-denda itu, nanti yang menyalurkan adalah panitia, misalkan pada fakir miskin yang ada di sekitaran tanah Arab, ya mungkin yang kaya-kaya kan yang di kota Mekah, di kota Madinah, di kota lain masih banyak yang miskin. Di dalam mukhayyar ini ada haram mukhayyar. Pilihannya dianggap haram.
kebalikan dari wajib mukhayyar adalah haram mukhayyar, yakni mengharamkan sebuah perkara secara tersamarkan dari beberapa perkara yang telah ditentukan. Contoh larangan, kamu jangan mengkonsumsi ikan atau susu atau telur. Maka ketika mengharamkan, ya, maka wajib meninggalkan salah satu dari beberapa perkara yang ditentukan, yakni ikan, susu, dan telur. Dan boleh mengkonsumsi yang lain karena tidak ada faktor pencegahnya, ya. Sama ketika di dalam kehidupan, ya, kita di Indonesia, terus tiba-tiba MUI mengatakan makanan ini tidak boleh dikonsumsi, haram. Karena apa? Ternyata BP POM mengeluarkan jenis produk kopi yang mengandung paracetamol, kopi yang mengandung obat kuat. Makanya ketika minum kopi itu langsung gereng, ya, mata langsung melek. Ternyata kopinya ada obat, bahan obat kimia obat, ya. Maka di situ adalah haram mukhayyar. Kalau sudah ditentukan seperti itu, kita haram memakannya. Ya, sudah difatwakan oleh Majelis Ulama atas laporan dari BP POM bahwa produk tertentu ini mengandung bahan kimia obat dan ini membahayakan. Oke, makanya kita akhirnya mukhayyar, yang namanya haram mukhayyar. Memilih produk-produk itu haram. Ya sama dengan memilih produk kecantikan. Wah, ini ada kadar merkurinya sekian, merusak kulit. Nah, akhirnya itu diharamkan. Ya, kita akhirnya haram mukhayyar, tidak boleh memilih itu. Dan akhirnya jatuhlah perkara itu haram. Biasanya kalau sudah diharamkan oleh ulama, pasti mahdhurutnya lebih besar. Kita lanjutkan mas'alatun, ya, permasalahan. Fardul kifayati, yaitu fardu kifayah. Muhimun, yaitu hal yang penting. Yuksodu, yang diprioritaskan. Jasman, secara tegas. Husuluhu, hasilnya. Min ghairi nadharin, min ghairi, tanpa memandang, min ghairi nadharin, tanpa memandang, bidzati, dengan zatnya, okay, tanpa memandang. Gini kalau terjemah bahasa Indonesia, tanpa bidzati li fa'ilihi, tanpa memandang siapa pelakunya. Kalau orang dulu itu kan menyebutkan hakikat siapa pelakunya, bidzati li fa'ilihi. Nah, siapa pelakunya? Wal asohu, menurut pendapat asoh, annahu, bahwa fardu kifayah duna fardil aini, bukanlah fardu ain.
Wa annahu, bahwa fardu kifayah alal kulli, atas seluruh mukallaf, alal kulli, atas seluruh mukallaf, wa yaskutu, dan gugur, bi fi'lil ba'di, bi fi'lil ba'di, sebab dilakukan al-ba'di oleh sebagian mukallaf maksudnya. Nah, saya jelaskan dulu fardu kifayah dan fardu ain. Di sini di usul fikih ini dijelaskan fardu kifayah itu sesuatu yang wajib hukumnya. Nah, wajibnya melekat kepada semua orang. Kalau semua orang tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Contohnya, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sekampung tidak ada yang berjamaah, berarti ya orang sekampung berdosa. Kalau di sini ada yang aktif jamaah, orang qomat, mungkin sampai jadi imamnya namanya Pak Marson. Ya, orang sekampung harus berterima kasih ke Pak Marson karena menggugurkan kewajiban orang sekampung. Ya, ini contoh yang terkecil adalah sholat jamaah. Terus menuntut ilmu kedokteran, ini namanya fardu kifayah. Kalau sekampung tidak ada orang yang menuntut ilmu kedokteran dan tidak ada dokter sekampung, berarti orang sekampung dosa. Kalau ada yang sakit, ya ada yang ngobati. Kabeh ngaji bikin jadi kiai kalau dokter. Nah, tapi di sini fardu kifayahnya sudah terpenuhi. Di depan saya ada 2 dokter umum sama gigi. Ya sudah, berarti fardu kifayah terpenuhi, yang lainnya tidak dosa. Terus orang sekampung ternyata nggak ada yang mengajari ngaji, semuanya nggak tahu agama. Akhirnya ya orang sekampung pun berdosa. Nah, kalau sudah ada yang mengajari ngaji, buka pengajian, gugurlah yang lain. Tapi yang berdosa adalah orang yang tidak mau datang ngaji. Oke. Ini makanya fardu kifayah. Fardu kifayah seperti memandikan jenazah, mengurus jenazah sampai memakamkan. Ini hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada orang yang mau memandikan, mengurus jenazah sampai mengkafani, sampai menguburkan, berarti orang sekampung pun hukumnya berdosa. Dulu ada kisah di kampung ini, ada orang meninggal. Tidak ada satupun orang yang mau mengurus jenazahnya. Akhirnya salah satu tokoh, ya, sentralnya di sini, orang yang paling karismatik, sampai door-to-door mencari orang, diajak merawat orang yang meninggal, tidak mau. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya kalau ada orang meninggal ya nggak mau takziah, ada orang ini nggak mau, pokoknya nggak peduli dengan lingkungannya. Sehingga ketika dia meninggal pun tidak ada yang mau merawat. Walaupun kondisinya ada sejarah seperti itu, ternyata tetangganya sadar semua, ya semuanya ikut berdosa. Walaupun itu sifatnya sentimen pribadi, menjadi sentimen bersama. Bagi Allah tetap harus dikafan, harus diurus jenazahnya, segera dimakamkan. Akhirnya yang mau mengurus jenazahnya malah orang di luar sini. Karena apa? Ya mungkin semasa hidupnya suka menyakiti orang-orang, sehingga meninggal pun tidak ada yang mau ngurus. Walaupun kejadiannya seperti itu, ya sejarahnya seperti itu, tetap kita berdosa kalau tidak ada yang melakukannya. Terus bagaimana yang melakukan ternyata orang kampung lain, yang mungkin dibayar dan sebagainya, ya tetap kita berdosa ila yaumil qiyamah. Nah, kemudian ini ada fardu ain.
yang lebih penting dari fardu kifayah. Secara umum menekankan agar terlaksana dari setiap individunya mukallaf. Fardu ain itu melekat kepada individu. Kalau itu kan melekat pada banyak. Kalau sudah ada yang mewakili, kewajibannya dianggap gugur. Contohnya fardu ain, ya kayak kita mencari nafkah, yaitu fardu ain. Terus belajar ilmu, ini ya fardu ain. Kalau tidak belajar, akhirnya kita bodoh, ya berdosa. Kemudian kita lanjutkan dulu, wa annahu la yata'ayyanu, wa annahu, dan menurut pendapat Asoh, kembalinya Asoh, la yata'ayyanu, tidak berubah, fardunya tidak berubah, bisyuru'i, menjadi fardu ain, illa jihadan, kecuali karena perkara jihad, ya. Sholata janazatin, sholat jenazah, wa hajan, dan haji, wa umrotan, dan umroh, wa sunnatuha, dan sunnahnya kifayah, kafardiha, seperti fardunya kifayah, diibdali, dengan mengganti jasman secara tegas, bididdiha, dengan kebalikannya. Ini menyempurnakan fardu kifayah. Nah, menurut pendapat Asoh, fardu kifayah tidak berubah menjadi fardu ain, sebab telah mulai dilakukan. Dalam arti tidak wajib disempurnakan, ya. Karena tujuan fardu kifayah secara umum adalah realisasinya, bukan omongannya. Diumumkan kepada semua orang, kalau sudah ada yang merealisasi kefarduan itu, maka gugurlah kefarduan bagi yang lainnya, ya. Sehingga walaupun seperti itu tidak akan merubah fardu kifayah menjadi fardu ain, kecuali ada perkara jihad, ya, jihad dalam kondisi genting dan sebagainya. Nah, seperti kalau sekarang ini kan musim corona dan sebagainya. Nah, pemerintah sedang berjihad, ya, berjuang menghadapi corona. Nah, kita juga diwajibkan untuk berjihad. Yang tadinya fardu kifayah akhirnya ini berubah menjadi fardu ain dengan menutup masker dan sebagainya. Ini dari
kifayah, menjadi ain. Nah, seperti hukumnya menyempurnakan ketika kita sedang dalam sholat jenazah akan merusak kehormatan mayit, ini nggak boleh. Okay. Apa kira-kira kok sampai dianggap merusak kehormatan mayit? Itu tadi seperti yang saya ceritakan, ya wis mayit, masih diuncali apa ya, nggak akan membalas. Tapi orang kan merusak kehormatan mayit dengan mengungkit-ungkit perkara yang terdahulu. Apa ditahlili, disolati, iku biyen uripe lho ora gelem srawung karo tanggane. Ya, ini kan akhirnya merusak kehormatan si mayit, wis mayit ya wis. Kadang-kadang ya merusak kehormatan mayit bagaimana wong wis mati suwi jadi dirasani dielek-elek jadi dilolokno. Ini wis jadi batang malahan. Masih baru jadi mayit saja kita dilarang untuk merusak kehormatan mayit. Nah, fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Nah, kenapa? Kalau semuanya tidak ada yang menyempurnakan, kalau orang sekampung tidak ada yang melaksanakan, ya akhirnya hukumnya jadi wajib ain, kabeh dosa. Nah, kemudian ini ada sunnahnya kifayah. Apa pengertian sunnah kifayah? Yaitu sesuatu yang penting yang diprioritaskan hasilnya dengan tanpa keharusan, tanpa memandang para pelakunya. Ini sunnah kifayah. Ada orang meninggal, terus sopo sing ngeduk dan sebagainya. Contohnya sekarang di Surabaya, kota besar, Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Ada orang meninggal, yang menggali kuburan itu bayar. Itu kan fardu kifayah, akhirnya di fardu ain. Kalau masih gelem ngeduk kecuali harus bayar. Nah, ini kan kejadian yang tadinya kifayah, ya akhirnya menjadi wajib kifayah, ya. Jadi dari fardu kifayah akhirnya menjadi fardu ain. Dulu memakamkan orang, ya, mensolati dan sebagainya itu ya fardu ain, fardu kifayah, ya, makam gratis dan sebagainya. Sekarang makam nggak gratis. Terus ahli warisnya dikasih sertifikat 1 lembar, masa berlakunya 3 tahun. Kalau 3 tahun nggak diurus, ya ditindih sama orang lain. Nah, ini akhirnya kan perkara-perkara yang tadinya sunnah, tadinya cuma kifayah menjadi ain. Akhirnya diwajibkan bagi ahli warisnya. Kalau nggak mengurus itu ya berarti ditempati orang lain. Tadinya yang bersifat sosial, okay, disifat fardu kifayah itu kan akhirnya bersifat sosial, jadi sunnah kifayah bersifat sosial, akhirnya berubah menjadi komersial. Terus bagaimana kalau sudah seperti ini? Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang berlaku di masyarakat begitu, nggak ada yang bayar ya mau ngeduk. Surabaya ya 500.000 cuman gali. Kalau di sini ya kretong gratis. Nah, semuanya paham kalau di fardu kifayah semua kita harus gotong royong dengan menyegerakan memakamkan jenazah untuk supaya kita ini tetap menjaga kehormatan si mayat, nggak sampai busuk mayatnya. Nah, hal-hal yang memang ini terjadi, ini pasti akan kita alami di kehidupan kita di masyarakat, ya. Tapi kalau masih besok kayak kita begini ya masih tidak terjadi seperti itu. Kalau sudah Surabaya, Jakarta, ya, maka
makam itu ya sama dengan sewa apartemen, 1 tahun bayar berapa ya. Akhirnya pembayaran per 3 tahun kalau nggak diurusi ya dianggap hangus. Kemudian kita lanjutkan mas'alatun, permasalahan al-asohu menurut pendapat asoh. Anna waqtal maktubaini, anna waqta, bahwa waktu al-maktubaini al-maktubati, anna waqtal maktubati, bahwa waktu sholat wajib ya, sholat maktubah, jawazan secara jawaz, waktun ya. Jawazan secara jawaz maksudnya secara tegas, waktun waktunya, li ada iha, jadi mendatangi waktunya. Kalau sudah waktunya maka wajib mendatangi waktu itu ya. Wa annahu, dan wajib, wa annahu, dan sesungguhnya yajibu wajib alal muakhiri, bagi orang yang ingin mengakhirkan, al azmu, yaitu dengan azam atau berniat melakukan. Kalau sudah dengar adzan, kita niat ingin melakukan sholat, walaupun dalam perjalanan kita mau mengakhirkan sholat sekaligus di jamak takhir, jamak qashar, jamak takhir ya. Nah, tapi di awal kita harus berniat melakukan. Nah, di sini di permasalahan ini ada wajib yang hukumnya dilihat dari sudut pandang waktunya ya, sudut pandang waktunya. Nah, karena apa? Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali terbagi menjadi 2, yakni yang wajib dipandang dari sudut pandang waktunya. Jadi wajib yang dilapangkan itu suatu kewajiban yang memiliki durasi waktu wajib lebih longgar dibandingkan waktu pelaksanaannya. Oke, dalam arti terdapat sisa waktu setelah terpakai melaksanakan kewajiban. Contohnya dengan sholat fardu seperti zuhur ke asar waktunya panjang, habis zuhuran menunggu asar masih lama. Kalau ada sudut pandang dari waktu maghrib, waktunya pendek, kita waktunya segera wajib melaksanakan, segera menyegerakan sholat maghrib, karena dipandang dari sudut waktunya kita nggak memungkinkan melonggarkan waktu. Ini wajib yang namanya muasa, wajib yang dilapangkan dari sisi waktunya. Nah, terus ada yang sempit, yaitu suatu kewajiban yang memiliki durasi waktu wajib sebanding dengan kadar waktu pelaksanaannya. Ya, seperti maghrib, subuh, itu kan kadarnya sempit. Makanya segera menyegerakan maghrib juga menyegerakan subuh. Kemudian kita lanjutkan, waman akhoro, barang siapa yang mengakhirkan, waman barang siapa akhoro yang mengakhirkan, ma'adhonni, dengan persangkaan
faqdihi, akan kehilangan aso, maka lebih durhaka. Wa annahu, dan bahwa inbana, nah inbana jika jelas persangkaannya salah, inbana khilafuhu, inbana jelas apa khilafuhu, persangkaannya yang salah. Wa fa'alahu, dan melakukan, fa'adahu, dan melaksanakan, fa'alahu melakukan, fa'adahun statusnya adalah ada. Wa annaman, barang siapa akhara mengakhirkan, ma'adhanni dengan persangkaan, khilafihi ya tidak akan kehilangan, lam yaksi dan tidak akan durhaka, khilafi beda halnya, khilafi ma beda halnya, waktuhu waktunya, al-umru seumur hidup, ya, kahajin seperti ibadah haji. Saya jelaskan dulu. Nah, seseorang yang menduga akan mengalami kematian, menduga akan mengalami haid, padahal belum haid. Kok ini apa ya? Kok ya haid dan ragu-ragu. Nah, itu kita nggak boleh meninggalkan itu, tetap sholat dulu sampai betul-betul bahwa itu adalah darah haid. Karena apa? Seperti itu adalah mempunyai masa yang sangat panjang. Oh, tanda-tanda kalau begini kan harusnya sudah hafal sebagai perempuan. Oh, kalau ini sudah haid, kalau ini belum haid, ini kalau ini masih tanda-tanda. Kalau hanya masih tanda-tanda, berarti kita masih diwajibkan ya untuk memilih waktunya dan menghormati waktu. Kita tidak boleh mengakhiri wis gak sholat ae, padahal aras-arasen sholat, alasane haid. Dijak khataman Quran ra gelem maca Quran, alasane haid, prei ngapunten kula prei padahal ora iso maca Quran. Nah, inilah yang terkait dengan waktu yang namanya adab dalam pelaksanaannya. Contohnya seseorang yang menduga selamat dari faktor-faktor di atas, antara waktunya, antara pekerjaannya, nah, namun kemudian meninggalkan sholatnya. Contohnya begini, ketika kita dalam perjalanan diperkirakan kita nggak mungkin bisa sholat asar, jadi zuhur itu sudah langsung dijamak, ya jamak aktif. Tapi ternyata jalan yang kita lalui ini sangat lengang dan menyebabkan kita sampai di tempat tujuan itu lebih cepat. Dan masih banyak sisa waktu, bahkan tidak sampai waktu masuk waktu asar. Nah, bagaimana ketika kita sholat zuhur tadi yang sudah dijamak takdim dengan asar? Maka kita tetap diwajibkan kembali sholat asar karena waktunya masih panjang gitu. Nah, kita tidak boleh mengakhirkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa barokah, manfaat di dunia wa dunia dan akhirah, ya, menambah pengetahuan kita tentang usul fikih, ya, walaupun tidak bisa detail, minimal kita makronya tahu, kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Ini untuk kepentingan kita dalam melaksanakan kemurnian ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunawwir biha qalbana wa taqdilana biha hayatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka sihhatan min taqwa wa tulaqan fi husni amalin wa rizqan wasi'an wa tu'adzibuna alaihi. Allahumma arzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa nabiyil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.